Hai guys, apa kabarnya? Bayangin, kamu masuk ke tim baru. Dari luar terlihat keren banget. Semua orang pintar, berpengalaman, punya tujuan besar. Tapi setelah beberapa minggu, kok rasanya aneh? Meeting jadi kaku, komunikasi dingin, keputusan gak jelas, target gak pernah tercapai. Padahal semua orang kelihatan sibuk. Kenapa bisa begitu? Buku The 5 Dysfunctions of a Team karya Patrick Lencioni membongkar 5 penyebab utama kenapa tim gagal. Dan kalau kamu tahu polanya, kamu bisa lebih peka melihat masalah di timmu sendiri. Disfungsi pertama, kurangnya kepercayaan. Fondasi tim selalu dimulai dari kepercayaan. Kalau anggota tim nggak saling percaya, mereka jadi enggan terbuka. Orang takut mengakui kesalahan, takut kelihatan lemah, dan lebih sibuk menjaga citra diri. Padahal, justru dengan saling jujur, tim bisa lebih kuat. Bayangin kalau semua orang pura-pura ngerti padahal bingung. Pura-pura sanggup padahal kewalahan. Ujung-ujungnya, proyek bisa kacau karena nggak ada yang berani cerita jujur dari awal. Disfungsi kedua, takut konflik. Begitu kepercayaan hilang, tim juga kehilangan keberanian untuk berdebat. Mereka takut konflik, takut suasana jadi tegang. Akhirnya diskusi cuma sebatas formalitas. Semua mengangguk, semua setuju, padahal di hati masing-masing nggak yakin. Padahal konflik sehat itu penting. Dengan perbedaan pendapat, ide bisa diuji lebih dalam. Kalau semua diam, hasil keputusan biasanya dangkal dan gampang goyah. Disfungsi ketiga, kurang komitmen. Kalau diskusi aja nggak terbuka, wajar kalau komitmen juga setengah hati. Orang merasa ini bukan keputusan gue, jadi terserah deh. Akhirnya mereka jalanin pekerjaan tanpa rasa memiliki. Komitmen itu bukan sekedar ikut keputusan, tapi benar-benar merasa, oke, ini arah kita, gue akan dukung. Tanpa itu, semua strategi cuma jadi tulisan di kertas. Disfungsi keempat, menghindari akuntabilitas. Nah, kalau komitmen lemah, otomatis akuntabilitas ikut hilang. Anggota tim jadi sungkan saling mengingatkan. Misalnya ada yang telat nyelesain tugas, orang lain diem aja karena takut dianggap nyolot atau sok jadi bos. Tapi kalau semua orang saling membiarkan, standar kerja jadi turun. Lama-lama tim terbiasa dengan performa seadanya. Dan itu bahaya, karena kualitas tim pelan-pelan anjlok. Disfungsi kelima, kurang fokus pada hasil. Puncaknya, tim kehilangan fokus pada hasil. Anggota lebih peduli sama ego atau pencapaian pribadi daripada tujuan tim. Ada yang sibuk jaga nama baik. Ada yang hanya ingin terlihat sibuk di depan atasan. Padahal, inti kerja tim adalah hasil bersama. Kalau semua sibuk ngejar agenda pribadi, hasil akhir tim pasti gagal. Ini semacam penyakit yang lahir dari 4 disfungsi sebelumnya. Solusi, Patrick Lencioni bilang, 5 disfungsi ini kayak tangga. Kalau fondasi nggak kuat, yang di atas pasti goyah. Karena itu, langkah pertama selalu membangun kepercayaan. Dari situ, tim bisa belajar menghadapi konflik sehat, lalu melahirkan komitmen yang kuat. Setelah itu, akuntabilitas lebih gampang dijaga, dan hasil pun bisa jadi prioritas bersama. Intinya, tim sehat bukan tim tanpa masalah, tapi tim yang berani menghadapi masalahnya, jujur satu sama lain, dan tetap fokus ke tujuan bersama. Jadi, coba kamu lihat timmu sekarang. Ada nggak tanda-tanda 5 disfungsi ini? Kalau ada, jangan buru-buru putus asa. Justru itu kesempatan buat memperbaiki fondasi tim. Karena tim hebat bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling berani membuka diri dan berjuang bareng.
Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya.